Kita beralih ke informasi berikutnya. Gempa bumi bermagnitudo 5,7 terjadi di timur laut Banyuwangi, Jawa Timur dan berdampak hingga ke Kabupaten Situbondo. Beberapa rumah warga mengalami kerusakan karena terdampak gempa. Kerusakan rumah warga bervariasi, mulai dari retak hingga roboh dan membuat sejumlah perabotan rumah tangga rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga khawatir akan ada gempa susulan. Ya, waktu lari tadi ke sini ke dapur di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Dulu sebentar terus Pak. Kan ya rumah juga ada tembok rumah, kamar. Jadi kami masih tunggu asesmen atau data selanjutnya. Imbas macet panjang, Jasa Marga kembali membuka beberapa gerbang tol di ruas tol Cawang Tomang Pluit yang sebelumnya ditutup untuk perbaikan pasca demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Sejak pukul 9.30 pagi, 5 gerbang tol yang beroperasi kembali antara lain gerbang tol Senayan, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan gerbang tol Kuningan 1. 5 gerbang tol ini dibuka secara parsial atau tidak beroperasi seluruh lajur, ada juga yang beroperasi penuh. Sedangkan gerbang tol Selipi 2 dan gerbang tol Pejombongan masih dalam tahap persiapan dan pengangkutan material sebelum nantinya juga akan kembali beroperasi secara parsial. Terkait kemacetan panjang di jalanan di ibu kota, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta perbaikan gerbang tol Semanggi dilakukan pada hari libur, bukan di jam berangkat dan pulang kerja. Kemacetan kemarin disebabkan oleh pintu Semanggi 1, 2 yang dilakukan perbaikan karena ekses dari demo-demo kemarin yang mengalami kebakaran dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Jadi tadi saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan untuk mengkoordinasikan jangan lagi dilakukan ketika jam banyak masyarakat sedang bertransportasi, berangkat pulang kerja. Kemarin kan pulang kerja. Kalau mau melakukan ya hari libur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat malam Hadisti, bagaimana situasi di kawasan Gatot Subroto saat ini? Apakah masih macet? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di ruas Jalan Gatot Subroto Semanggi Jakarta, untuk di jalan arteri ini terlihat ramai lancar, tidak terjadi kepadatan ataupun juga kemacetan yang berarti. Artinya untuk situasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ini sudah mulai kondusif, berbeda situasinya dengan Rabu malam kemarin. Namun kalau kita melihat di gerbang tol Semanggi 1 ini sesekali memang terlihat ada antrean kendaraan yang memasuki ke gerbang tol Semanggi 1 ini karena memang untuk gerbang tol ini masih dibuka secara parsial, artinya tidak beroperasi secara sepenuhnya. Dari 2 gardu atau 2 lajur yang dapat digunakan ini hanya 1 lajur saja. Kemudian untuk mengatasi kepadatan ataupun antrian kendaraan yang masuk ke gerbang tol ini, terlihat di sini ada petugas kepolisian yang memang sedari siang tadi melakukan upaya mengatur lalu lintas untuk tentunya mengarahkan kendaraan-kendaraan ini agar tidak terjadi kepadatan ataupun juga kemacetan. Kemudian juga selain itu petugas gerbang tol ini juga membawa alat elektronik atau mobile reader yang digunakan untuk membantu para pengendara kendaraan roda 4 ini untuk melakukan tap kartu elektronik mereka lebih awal sebelum memasuki gardu gerbang tol Semanggi 1 ini. Setidaknya Gede dan juga pemirsa memang ada 7 gerbang tol yang terdampak kerusakan pasca kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu, dan pada hari ini 5 gerbang tol diantaranya ini sudah kembali dibuka. Satunya sudah beroperasi secara penuh yakni gerbang tol Selipi 1, kemudian 4 lainnya ini masih dibuka secara parsial. Diantaranya adalah gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, lalu juga gerbang tol Kuningan dan Senayan. Kemudian 2 lainnya diantaranya adalah gerbang tol Selipi 2 dan juga Pejombongan ini masih ditutup lantaran masih proses pengangkutan material dan mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kemudian juga ini dari pihak kepolisian bersama jasa marga juga menghimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan ruas jalan di sekitar gerbang tol yang terdampak ini untuk senantiasa mengupdate dan juga mencari informasi terkait perkembangan penutupan gerbang tol ini, karena memang ini sifatnya situasional. Jika gerbang tol ini proses perbaikannya masih dilakukan, artinya nanti akan ada penutupan kembali dan kemudian juga dibuka secara situasional dan juga parsial, sehingga ini diharapkan kepada pengguna jalan atau masyarakat memperhatikan alternatif jalan lainnya, baik itu via tol ataupun juga lewat jalan arteri. Demikian, Gede. Iya, baik, terima kasih Hadisti atas informasi Anda langsung dari kawasan Semanggi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. 2 kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Akibat tawuran ini, 2 pelajar tewas. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar sekolah terjadi di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar terlibat aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam berukuran besar. Dari kejadian tersebut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke Rumah Sakit Anissa Cikarang. Aksi tawuran ini baru pertama kali dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Kalau harapan saya ya semua ini kejadian begini bukan sekali 2 kali. Kalau emang bisa ya dari pihak kepolisian harus diusut tuntas itu yang kayak begitu. Kini kasusnya masih dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dari Bekasi kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Warga Pacitan digegerkan dengan penemuan sosok pria tewas di hutan dengan posisi membusuk. Diduga ia adalah pelaku pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini, saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos dan celana identik tetap ya. Tapi kita tetap adakan otopsi dulu, baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan menembak petugas Intel Kodim 1409. Oknum anggota TNI pun langsung ditangkap untuk diserahkan ke kesatuannya. Mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PraKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PraKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PraKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PraKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Sehingga dari pihak security bank menelpon kami, menelpon anggota unit Intel, sehingga anggota unit Intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat
pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami sampai sekarang tidak apa-apa. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku pra-KSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening dorman atau rekening yang tidak aktif. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirti Pideksus Bareskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengungkap modus 2 tersangka sindikat pembobol bank yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Sindikat ini memaksa kepala cabang untuk menyerahkan user ID sistem perbankan dan mengancam keselamatan apabila menolak. Selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aktris Leony Fitria Hartanti atau akrab disapa Leony mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leony untuk menjelaskan duduk permasalahan. Curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leony pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leony bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci.
Benyamin Dafni menambahkan, untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Video yang viral di media sosial ini berdurasi 7 detik. Dalam rekaman tersebut terlihat menu MBG berisi nasi putih yang tercampur ulat. Diduga menu MBG yang tercampur ulat ini dibagikan untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere 25 September 2025. Salah satu siswi SMK Yohanes 23 Maumere pun membenarkan hal ini. Ia mengaku menemukan ulat di dalam menu MBG di kelasnya. Nah, tahu? Ada ulat kah di nasi? Ada. Ada ulat. Lauknya apa saja? Lauknya ada tahu, sayur, dengan telur. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nangameting membantah adanya ulat hidup di dalam menu MBG untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere. Ulat hidup itu terdapat bihun, ada bihun. Jadi kemungkinan terkontaminasi sama makanan dari luar yang dibawa anak-anak. Untuk dapurnya saya sendiri, saya tidak membenarkan karena itu bukan menunya saya. Karena per hari ini. Tapi kalau untuk ulat mati tadi sekecil itu kemungkinan ya terjual mungkin dari sayur ya, mohon maaf kalau memang ada. Hingga kini Kepala SMK Yohanes 23 Maumere belum memberikan konfirmasi ke media dan tengah menggelar rapat dengan pihak penyedia MBG. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus luar biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menyelidiki kasus keracunan MBG di Jawa Barat. Satu persatu siswa SMA Negeri 1 Ciamplas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Para siswa ini disebut keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Puluhan pelajar masih terbaring lemas di RS Cililin karena masih merasakan pusing, mual, dan nyeri perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan dari sekolah. Terkait maraknya keracunan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil perwakilan dari BGN pada Senin. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG Perwakilan Wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama, mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan MBG dengan total korban lebih dari 1.000 pelajar di 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan massal siswa akibat MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi
85 dapur MBG lainnya yang ternyata juga belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Itu 85 se-KBP Pak atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja Pak? Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui DGN ya, dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan halal. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait berbagai permasalahan yang terjadi akibat program makan bergizi gratis ini, kami telah terhubung dengan Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra, dan ada Abdul Fikar, ahli hukum pidana. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Kita ke Pak Zulfikar terlebih dahulu, Pak. Bapak, ini kan ada sejumlah temuan bahwa ada 85 dapur atau SPPG ini yang ternyata tidak memiliki standarisasi atau sertifikasi begitu, Pak. Ini apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya hukum, dan upaya hukum apa sih yang bisa dilakukan, Pak? Iya, kalau memang sertifikasi itu menjadi persyaratan ya bagi penyediaan MBG ini, maka itu sebuah kesalahan. Ya, walaupun sebenarnya kesalahannya administratif gitu. Mestinya ada seleksi dulu atau ada kontrol dulu, ya. Apalagi ini kan makanan tuh sangat vital bagi kesehatan manusia, gitu ya. Nah, karena itu kontrol terhadap quality mestinya lebih ketat, gitu. Nah, itu satu. Nah, kalau kemudian kontrol ini tidak dijalankan, ya artinya jalan begitu saja, gitu, dan kemudian diterima oleh sekolah-sekolah, ya kemudian disantap, gitu, diterima dan dikonsumsi, dan kemudian menimbulkan korban, ya tentu saja kesalahan jelas ada pada ya termasuk juga petugas sekolahnya sebenarnya. Ya, dia tidak mengontrol apakah makanan ini memang sudah memenuhi syarat untuk disantap, gitu ya. Walaupun memang kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekolah, karena sekolah juga tidak punya kewenangan ya Pak ya untuk membuat kewenangan dan kesiapan, atau bahkan tidak punya kemampuan untuk mengontrol apakah sebuah makanan itu layak santap atau tidak, dan sebagainya, gitu. Tapi seharusnya ini kewajiban melekat pada penyedia, gitu ya, penyedia makanannya, gitu. Nah, karena itu kalau ada apa-apa kemudian dengan makanan itu, maka tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada penyedia atau pembuat makanan ini ya Pak ya, begitu. Dapurnya ya, betul. Kita ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini kan salah satu program andalan dari Pak Presiden ya, makan bergizi gratis ini. Dengan adanya kondisi ada beberapa kasus keracunan makan di sejumlah wilayah, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, Pak Hendarsam. Menurut kita ke Pak Hendarsam, boleh Pak? Pak Hendarsam ke saya. Ke Pak Hendarsam, silakan Pak. Hendarsam, oke silakan. Oh ya, gimana? Tadi karena ke Pak Fikar tadi jadi. Ya, maaf Pak. Kita ke Pak Hendarsam.
ini kalau kita melihat kan ini makan bergizi gratis adalah salah satu program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini ada berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah wilayah. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Jadi kita melihat kan dua perspektif ya. Satu bahwa program ini adalah program yang tulus, program yang mulia, dan sudah melalui kajian bagaimana efek positif kepada anak-anak kita ke depan, ya 5, 10, sampai 15 tahun mendatang, meningkatkan SDM dan lain sebagainya. Belum lagi, nah juga yang kedua bahwa ini menggerakkan ekonomi, dan ini terbukti juga sudah 600.000 tenaga kerja ya yang bekerja di balik dapur itu sudah terserap. 5,2 juta anak-anak kita sudah menerima manfaat dari makan bergizi gratis ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa tantangan ke depan adalah masalah tata kelola dan tata laksananya. Nah, ini yang akan menjadi challenger bagi BGN itu sendiri, bagaimana tata kelola dan tata laksana ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu di tingkat BGN-nya sendiri, ya, dalam membuat tools-nya, kemudian juga bagaimana implementasi dari tiap-tiap dapur dan bentuk pengawasannya. Dan ini akan terjadi. Memang saya beberapa kali mengatakan bahwa program ini bukan program yang populer atau populis ya. Orang selalu mengatakan program populis. Tidak, ini program yang sangat rentan untuk dipolitisasi sebenarnya. Karena bagaimana jadi bagaimana 5,2 juta itu tidak akan menjadi spotlight. Yang akan menjadi spotlight ini yang 1 piring, 2 piring, ya, tapi ini malah momentum. Saya seharusnya melihat kita miris ada 1.000 lebih, ya, 1.175 kalau tidak salah yang mengalami keracunan di Jawa Barat. Dan oleh karena itu ini momentum sebenarnya bagi BGN sendiri dan pemerintah daerah dan pelaksana juga untuk melihat ini secara case by case, secara parsial, di mana masalahnya, ya, di mana masalahnya, sehingga oleh karena itu siswa-siswa keracunan ini kan bisa disebabkan berbagai macam. Mungkin ada makanan tidak steril, atau mungkin juga makanan basi kan. Dan oleh karena itu ini momentum dan konsen kita bersama supaya ini bisa dievaluasi begitu ya, Pak? Ya. Terus ini evaluasi akan terus terjadi, tentunya harus terus terjadi, dan saya rasa saya tidak berharap ini akan terjadi di kemudian hari, tapi saya rasa, ya, saya disclaimer, hal tersebut ini akan ada, tapi saya rasa eskalasinya harus menurun, harus terus menurun. Jangan sampai ini kejadian massal seperti ini kan Pak Endarsam. Tidak baik, kasihan lah. Kita ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, apakah ada upaya hukum perdata misalnya yang bisa dilakukan oleh korban dari makanan bergizi gratis ini, kan karena ini ada bentuk-bentuk kerugian gitu ya, karena mengalami sakit, atau juga ada upaya hukum pidana yang bisa dilakukan karena ini ada bentuk-bentuk kelalaian nih? Ya, secara umum ya, setiap peristiwa itu bisa dilihat dalam perspektif hukum pidana. Umpamanya kalau ada orang meninggal itu kenapa meninggalnya gitu ya, apakah karena kelalaian makan gitu ya, atau memang sengaja diracun, kan begitu pilihannya, ya kan? Nah, tapi kalau dalam konteks program ini pasti ya bisa dipastikan bahwa ini adalah kelalaian dalam pengertian quality control terhadap makanan, ya, itu memang sangat kurang gitu. Karena kemudian ya itu buktinya menimbulkan keracunan, kan begitu. Artinya apa? Artinya pada fase ini quality control makanan itu harus diperketat gitu sebenarnya. Nah, apakah ini bisa menimbulkan peristiwa pidana? Rumusnya kan setiap kerugian, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang ya bisa dituntut ya, baik terutama secara perdata gitu. Tetapi secara pidana itu harus dilihat dulu ya, apakah ya itu pasti kelalaian ya. Betul. Tapi itu pasti kelalaian. Gitu. Ada unsur kelalaian apa ya? Ada unsur kelalaian gitu. Artinya tinggal kita melihat soal wisdomnya gitu. Bijaksana nggak umpamanya dalam satu peristiwa seperti ini penyelesaian secara hukum gitu. Itu kan harus dilihat juga, harus dipertimbangkan juga dengan matang. Padahal ini adalah
program untuk memberi sebenarnya, kan begitu. Ya pasti tidak ada niat yang keliru atau niat jahat dari orang yang memberi kepada si pemberi, karena ini memang meskipun ada ekses kerugian yang dialami oleh penerima MBG ini, Pak. Iya, kerugian itu bisa menjadi dasar untuk menuntut. Itu pasti kalau itu. Ya secara hukum itu dijamin oleh hukum. Siapa yang dirugikan oleh orang lain gitu, ya maka dia punya hak untuk menuntut. Itu pasti. Itu rumus yang tidak bisa dihilangkan. Cuma itu tadi saya bilang, konteks peristiwanya kan ini bukan transaksi dalam pengertian bisnis gitu. Oke, kamu tak kasih makan, kamu kasih apa ke saya? Kan nggak begitu gitu ya kan? Ini kan makan dikasih gitu. Makan dikasih secara sukarela, secara umum, secara keseluruhan gitu. Tanpa diminta umpamanya mengembalikan mengembalikan apa gitu. Prestasi yang lain gitu. Nah, artinya memang ini program yang sebenarnya sukarela. Tetapi dalam itu tadi saya bilang, dalam perspektif hukum siapapun yang merasa dirugikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya punya dasar untuk menuntut secara hukum. Tapi artinya tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban begitu ya, tetap saja Pak ya? Betul. Tapi itu tadi saya bilang, letakkanlah peristiwanya ini pada konteks yang benar gitu, sehingga penyelesaiannya bisa tidak harus pakai perselisihan. Begitu. Baik, kita ke Pak Endarsam. Pak Endarsam, ini kan ada wacana juga yang menuntut atau mengajak orang-orang yang menjadi korban ini melakukan class action atas kerugian yang diderita akibat keracunan makanan bergizi gratis. Tanggapan Anda, Pak? Ya, saya rasa itu merupakan hak dari setiap warga negara untuk melakukan hal tersebut. Tapi yang lebih yang lebih substansial daripada itu, bagaimana hal ini tidak terulang kembali di tempat yang sama, itu yang paling penting. Dan ini menjadi peringatan bagi tempat-tempat lain yang sudah melakukannya secara baik untuk tidak terjadi di tempat mereka. Itu sebenarnya yang paling penting kan. Warning seperti ini merupakan alarm bagi kita semua supaya hal ini tidak terjadi di tempat yang sama dan tidak terjadi di tempat yang belum terjadi, kan gitu. Walaupun ke persentasenya, secara persentase kan itu kan saya nggak mengatakan itu, nanti salah lagi kalau cuma sedikit, itu lumayan besar dan itu kan anak-anak kita juga, dan oleh karena itu kita prihatin dengan itu. Jadi kalau melakukan class action terhadap hal tersebut, itu hak setiap orang. Tapi kita juga, saya harus himbau juga bahwa ada gerakan, ya, jangan sampai ada gerakan untuk membatalkan program ini. Ini ada 5,2 juta anak-anak kita yang sudah apakah artinya Anda melihat ini Pak, ada upaya untuk menggembosi dari program andalan Pak Prabowo Subianto ini? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Saya berharap seperti itu. Jadi saya tidak ingin melebar kemana-mana. Mudah-mudahan tidak. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi, bahwa untuk masalah konteksnya ini apakah ada implementasi hukum atau tidak, ya ada azas hukum namanya ultimum remedium kan gitu ya, bahwa upaya hukum ya. Sanksi hukum itu merupakan upaya terakhir, karena ini sifatnya adalah itu tadi, mens reanya apakah ini kesengajaan atau ini kelalaian atau tidak, kan seperti itu, atau masalah di tata kelolanya saja. Jadi kita harus melihat bahwa tarik ke atas ini adalah program pemberian secara komprehensif dan holistik tentang program MBG ini ya Pak ya. Ya, betul, baik, seperti itu. Terima kasih Pak Abdul Fikar, Pak Endarsam atas waktunya pada malam hari ini bisa bergabung bersama kami di iNews Prime. Assalamualaikum, selamat malam. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda untuk bertemu dengan Raja Willem Alexander. Kunjungan dilakukan usai Presiden menyelesaikan sejumlah kegiatan di Ottawa, Kanada. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas oleh sejumlah delegasi termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab. Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selama di Kanada, Presiden Prabowo Subianto menjalani sejumlah agenda penting, diantaranya bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary May Simon,
Salah satu hasil diplomasi penting di Kanada adalah menghapus 95% hambatan tarif dagang untuk produk Indonesia yang masuk ke Kanada. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi ekspor komoditas Indonesia. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merasa terhormat berada di urutan ketiga dalam menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Kesempatan ini digunakan Presiden untuk menyampaikan sikap Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia. Presiden Prabowo memandang pemberian urutan ketiga untuk berpidato merupakan wujud penghargaan kepada Indonesia. Urutan tersebut diberikan setelah Brasil di posisi pertama dan Amerika Serikat di posisi kedua. Lebih lanjut, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesempatan itu digunakan Indonesia untuk menyerukan komitmen perdamaian dunia, terutama mengenai penderitaan rakyat Gaza. Dengan pidatonya, banyak negara memberikan respon positif atas sikap Indonesia yang tegas namun seimbang. Kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong. Warga Bangkok, Thailand dikejutkan dengan lubang ambles atau sinkhole di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit di Bangkok, Thailand. Diduga lubang ambles ini dipicu tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri, tapi sebelumnya Anda juga bisa menemukan informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi, rekan saya Camar Hayanda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria, terima kasih dan sampai jumpa. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan.